Teman-teman semua, bagi yang butuh data dummy ya untuk project kalian sambil nunggu anak backend, atau bagi kalian yang sedang ngembangin fitur kecil-kecilan untuk tugas akhir ataupun project, bisa manfaatin mock-api.io ya teman-teman. Ini apa sih? Ini kita membuat API dengan cara yang gampang banget, dan ada beberapa fitur yang sudah ada di sini. Nah, di sini ada gratisannya teman-teman. Yang kita bisa ngebuat dua resource ya, satu project dan dua resource. Nanti kalau lebih dari ini, nanti kita akan berbayar. Gimana cara pakainya? Nanti kalian tinggal login, kemudian login with Google. Kalau aku terserah mau pakai apa punya kalian. Nanti kalau nggak ada project sama sekali atau ada project example, dihapus saja. Nanti kalau kalian bisa nambahkan new project, namanya sesuai kebutuhan kalian. Contoh aku ingin membuat toko online, aku create, dan nanti di dalam sini namanya project. Nah, ini resource ya teman-teman ya. Resource ini terbatas hanya dua. Aku contohin namanya users, create. Nah, ini data user. Maksimal itu ada 100 data. Nah, contohnya ini ada 9 data. Di sini ada apa aja teman-teman? Pertama ada endpoint yang bisa kalian pakai. Kemudian nanti ada datanya. Ini struktur datanya. Kemudian kalian juga bisa melakukan edit terhadap datanya. Contohnya ada create ad, nama, dan juga avatar dalam data tersebut. Kalau kalian butuh ngebuat spesifik lagi, contohnya products, kalian juga bisa melakukannya. Nah, ini juga bisa direlasikan. Contoh setiap user itu memiliki produk, diklik yang atasnya. Nah, nanti akan masuk. Jadi user ini memiliki list produknya. Nanti secara otomatis di bagian produk, kalau kalian klik data, akan mempunyai user ID. Jadi user 1 produknya ini. Seperti itu. Jadi kalau produknya lebih banyak pun, contoh usernya cuma 5, tapi produknya banyak, di bagian data nanti akan ada beberapa user yang produknya sama. Ini contoh user 1, ini atas juga user 1. Jadi dia punya lebih dari satu produk. Di dalam sini ada apa aja? Di dalamnya ada data, ini contoh datanya. Aku pergi ke data ya, ke edit. Kalau edit ini kalian bisa nambahin ini ya, listnya. Jadi di sini ada avatar. Nah, ini produk kan biasanya kita nggak pakai ini ya, mungkin nggak pakai avatar ya, pakainya image gitu. Nanti kalian bisa ganti seperti ini. Terus namanya mungkin nama produk juga bisa diganti. Nah, untuk image ini, kalau kalian nggak pengen pakai image yang avatar, pilih yang Faker.js. Ini ada beberapa pilihan. String itu nanti kalian masukin sendiri, berupa string, array, date, sama yang lain. Kalau pengen data random itu pakai Faker.js. Kemudian di sini kalian pilih, kalau ini image dari produk, coba dicari ya. Image. Nah, di bagian image ini ada banyak nih, animal, avatar, cat, city, fashion, food. Contoh ini produknya berupa bisnis ya, image bisnis. Jadi akan di random image bisnis seperti itu. Ini juga nama produk kan, ini nama orang kan, bukan nama produk. Kalian bisa cari produk. Ini commerce produk ya, nanti akan berisikan nama produk ya. Semoga seperti itu teman-teman sekalian. Nah, di bawah ini bisa kalian lihat, ini struktur datanya. Kemudian di sini adalah method yang ada yang dapat kalian gunakan. Ada get, post, put, dan delete. Get itu mendapatkan datanya secara spesifik, berdasarkan ID juga bisa, dapetin semua juga bisa. Kemudian post itu untuk masukkan data, put untuk update, delete untuk delete. Kalian klik update, nanti datanya bisa tercipta. Tinggal kita pakai nanti endpoint-nya. Ini sudah siap endpoint-nya untuk dipakai. Gimana cara pakainya? Kalau aku pribadi senang klik users yang ada di sini. Artinya endpoint ini bisa digunakan untuk memanggil semua users ya. Nah, kalian tinggal buka saja Postman yang kalian punya, teman-teman. Di sini contohnya aku udah membuat satu hal yang baru, Postman-nya. Untuk mendapatkan data, gimana caranya? Kalian buat satu Postman yang baru, contohnya mock API. Di sini kalian buat satu request baru ya, namanya get. Ini apa sih? Mengambil users. Seperti ini. Endpoint-nya dimasukin ke sini teman-teman untuk dapetin semua data. Kalau kalian klik send, nanti semua datanya bisa untuk didapatkan. Untuk mendapatkan data spesifik gimana? Contoh 1 bisa ngelakuin dengan cara /1, berarti nanti akan ambil data user ke 1, atau pakai dinamis teman-teman. Itu gimana? _2 ID. Dari mana aku tahu? Lihat, baca dokumentasi ya. Ketika toko
Bagian edit bisa dilihat untuk mendapatkan get spesifik itu ada titik 2 ID. Ini get spesifiknya. Jadi ketika post ini kita melakukan hal yang sama, bagi params masukin aja ID yang dimasukkan. Contoh di sini 2, klik send, nanti bisa ngambil ID 2. Ini ID-nya 3, klik send, itu ngambil ID 3. Seperti itu. Terus bagaimana cara kita melakukan delete ya dengan menggunakan mock API ini juga bisa. Contohnya ada di sini teman-teman. Dengan cara yang sama silahkan nanti buat satu ini ya. Ini aku duplicate saja. Terus kita ganti di sini menghapus user. Jangan lupa metodenya diganti menjadi delete. Kemudian URL-nya dimasukkan. Nah, setelah itu kita di sini silahkan dilihat untuk melakukan delete itu tuh ada /id di belakang. Kita Ctrl C, kita masuk ke Postman, kita ngelakuin hal yang sama. Tinggal ID-nya dimasukin. Seperti itu. Tadi kita lihat datanya lagi ya. Di datanya ini, di data bisa kalian lihat bahwa ada ID 1, 2, sampai 5. Ada 5 ID. Jadi nanti kan di Postman kita masuk kita aja pengen menghapus ID 1, kalian send. Nah, ID 1 sudah terhapus, kita cek datanya di sini. Ini masih 5, kalau kita refresh menjadi 4 dan kita cek data ID 1 sudah hilang. Seperti itu teman-teman. Kalau pengen ini jangan lupa ya, kenapa masih get karena belum di Ctrl S nih. Ctrl S. Jadi delete, di sini Ctrl S jadi get. Nah, lanjut kalau pengen melakukan penambahan data gimana? Kita duplicate dulu yang ada di sini. Kita ganti menjadi menambah user. Di arah menambah ini harus ngapain? Nah, kita pertama coba untuk ke usernya dulu. Jadi nggak pakai titik ID. Kemudian kita hapus, kita ganti delete-nya menjadi post. Kemudian kita masukkan datanya. Di mana masukin data? Di arah body pakai yang X www form. Ya, apa yang harus kita masukkan? Seperti datanya, tergantung data kalian. Kalau di sini aku pengen masukin nama dan juga avatar. Berarti di Postman aku masukin dua hal, yaitu name dan juga avatar. Contoh ini data dari Postman. Kemudian avatarnya aku samakan dengan avatar yang ID ke-5 ya. Ini ada di sini. Nah, kita masukkan ke avatarnya. Kalau kita klik send, harusnya bisa. Nah, ini ya, masuk ya. ID ke-6 dengan nama data dari Postman. Kita cek di API. Di sini masih 4, kita refresh. Jadinya 5, cek data, lihat ada data dari Postman. Create add sama ID-nya akan di-generate otomatis dari mock API-nya. Tapi sayangnya teman-teman, kalau kalian pengen masukin gambar ke dalam mock API itu nggak bisa ngirim file. Bisanya gimana? Kalian cari gambarnya secara manual, teman-teman. Contohnya di sini gambar user. Ada banyak ya. Kalian klik gambar mana yang pengen kalian tuju. Contohnya di sini ini. Kontrol klik kanan, copy image address. Nah, kalian masukin manual tuh lewat URL ini. Contoh data user dengan custom avatar. Seperti itu. Kalau kalian klik send, kalau image-nya bisa untuk ditambahkan atau diizinkan untuk ditampilkan ya, nanti akan bisa tampil seperti ini. Jadi datanya nanti bisa masuk. Di sini kalau kalian kita cek lagi ya teman-teman. Cek datanya, kita refresh. Ini ya, cek data di bawah nih. Beda sendiri kan, lainnya dari Cloudflare, ini dari iPing. Seperti ini ya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman kerasa kesusahan, aku dapetin kalau pengen masukin image custom ya, image teman-teman sendiri pribadi gimana? Silakan nanti cari Firebase Firestore. Jadi ada beberapa tools yang bisa kalian manfaatkan. Contoh Firebase, kalian bisa datang ke Firebase ya, pakai yang Firestore-nya untuk menyimpan datanya nanti dan masukin URL-nya ke sini. Ada juga hal kedua yaitu image kit. Nah, ini kalian tinggal nanti login kayak gitu, masuk ke sini dan upload image-nya. Nanti URL-nya kalian ambil seperti itu.
Oke ya, nanti kalau emang butuh tutorial masukin image-nya, silahkan di kolom komentar, nanti mungkin akan aku buatin. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan post, ini masih belum ganti, tinggal di Ctrl S, akan berganti. Terakhir untuk melakukan update, itu bisa manfaatin put teman-teman, tinggal kita duplicate yang ada di sini. Di bagian copy, kita ganti menjadi put, namanya kita ganti menjadi update, terus URL-nya kita tambahin ya, ID berapa yang pengen kita update. Contoh, kita lihat data dulu. Di data ini ada ID berapa saja. Ada ID 2 ya, kita coba update ID 2. Slash 2, seperti ini. Di bagian body, ini silahkan nanti diganti. Contoh, di sini itu update ID 2 dari Postman dengan avatar ini. Klik send, artinya berhasil. Ketika cek data, ini nggak berganti, perlu kita refresh. Ini ya, silahkan cek data, nanti akan berganti nih sesuai ID-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman cara penggunaan mock-api.io dengan CRUD-nya. Nanti tinggal teman-teman melakukan logic di arah codingannya ya. Kalian bisa manfaatin Next, Flutter, Laravel yang front, ataupun React, Vue, dan lain sebagainya. Sehingga kalian bisa membuat mungkin project sederhana, sehingga kalian bisa memberikan pengalaman end-to-end ke arah usernya dari project kalian itu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.